pada masuk semua atau belum ya? Kalau sudah pada masuk semua, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa saja yang tidak masuk, nanti beritahu kepada ibu ya. Oke. Nah, tadi ibu sudah memberikan link sebuah artikel yang bertema suku bangsa di Indonesia. Ya, jadi kalian sudah membacanya ya, karena tadi ibu sudah mengirimnya duluan sebelum kita memulai meet pada pagi hari ini. Nah, oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suku Baduy dan pengertian gaya ya. Kalian ada yang tahu nggak gaya itu ada berapa macam? Iya, benar sekali ya. Jadi gaya itu ada beberapa macam. Nah, gaya pegas contohnya gaya pegas, terus gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, terus ada gaya dorong juga, gaya tarik ya. Jadi gaya itu ada banyak sekali macamnya. Oke, jadi tadi kita sudah mengetahui beberapa macam gaya. Sekarang ibu akan memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencermati teks bacaan yang sudah disajikan pada buku kalian, yaitu tentang Urang Kaneke si suku Baduy. Oke. Terus yang kedua, ya kalian akan berdiskusi yaitu tentang manfaat gaya listrik. Nah, yang terakhir itu kalian membaca teks dan menuliskan pengetahuan baru yang kalian dapatkan tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi sekarang ibu mau kalian menyimak ya lagi artikel yang tadi ibu kasih, dan kalian juga menyaksikan video yang sudah ibu berikan linknya tentang macam-macam gaya. Nah, setelah kalian mengamati dan memahami masalah-masalah yang ada pada artikel dan video ya, kalian harus menyimpulkan isi dari masalah-masalah tersebut. Oke. Nah, kalau kalian sudah memahami dan mengamati, silakan kalian memberikan sebuah simpulan tentang masalah-masalah tersebut kepada ibu ya. Oke, siapa yang berani memberikan kesimpulan? Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak ya. Kita susah untuk menghitungnya ya. Jadi sangat banyak karena suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam. Sangat-sangat beragam. Kalau tidak salah, kemarin ibu sudah mencari, itu ada sekitar 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Jadi sangat-sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, kalau kalian mau tahu suku itu apa sih, Bu? Nah, suku itu diartikan sebagai golongan bangsa, sebagai bagian dari bangsa yang besar. Nah, sedangkan suku bangsa yaitu adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran identitas,
perbedaan kebudayaan ya, khususnya bahasa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tanya jawab ya. Oke. Soal yang pertama yaitu contoh apa saja nih suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, 3 lah ya. Nah, betul sekali ya. Nah, jadi di Indonesia itu banyak. Nah, tapi ada suku Jawa, nah kan, terus ada suku Baduy yang kita mau pelajari pada hari ini. Terus kalau di Indonesia Timur juga ada ya suku Papua ya. Jadi suku Asmat di Papua ada suku Asmat. Jadi di Papua aja misalkan. Jadi suku yang ada di Jawa itu sudah banyak ya, sudah sangat banyak, apalagi suku-suku yang ada di pulau-pulau lain seperti Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera ya, NTT, NTB dan lain-lain. Oke. Nah, yang kedua yaitu kelompok suku mana sih yang terbesar di Indonesia? Oke. Ya, benar sekali. Jadi suku yang terbesar di Indonesia adalah suku Jawa ya. Jawa itu sangat banyak ya, sangat banyak sukunya, dan juga penduduknya juga sangat banyak di Jawa. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu tentang gaya. Contoh gaya gravitasi apa? Ayo. Ya, benar sekali ya. Jadi gaya gravitasi itu contohnya seperti kalian megang pulpen, terus kalian lepaskan tangan kalian. Nah, ketika dia jatuh ke tanah, berarti itu adanya gaya gravitasi. Tetapi kalau tidak ada gaya gravitasi, ketika kita menjatuhkan pena atau pulpen ini ke bawah, kalau dia melayang, berarti tidak adanya gaya gravitasi. Oke. Nah, contoh kecilnya seperti itu ya. Oke. Yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan listrik statis? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kalau macam-macam gaya listrik itu kan ada yang statis dan ada juga yang dinamis ya. Nah, coba apa yang dimaksud dengan listrik statis? Oke. Nah, jadi benar sekali ya. Jadi listrik statis itu adalah hasil pemupukan muatan listrik yang terjadi ketika dua benda bukan logam bergesekan. Jadi misalkan kayak bukan logam ya, misalkan kayak penggaris ya, penggaris tuh biasanya kan penggaris digesek digesek ke rambut, terus ada serpihan-serpihan kertas. Ketika sudah panas, kita taruh di atas kertas, jangan tempel sekali, hanya berapa jarak dari kertas tersebut, kertasnya itu akan nempel. Nah, itu disebut listrik statis. Nah, itu contohnya. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan membagikan kelompok ya, atau kalian pilih sendiri ya kelompoknya sesuai jarak rumah, yang dekat-dekat ya. Jangan yang jauh-jauh, kasihan nanti. Jadi yang dekat-dekat saja, tetapi kalian harus mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan ya. Kalian harus bawa itu hand sanitizer. Jadi ketika kalian memegang barang yang sudah dipegang oleh teman kalian, kalian langsung dipakai. Nah, jadi kalian pilih sendiri, anggotanya itu terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Jangan lebih, jangan kurang ya, 4 atau 5 orang. Oke. Pasti kalian sudah bisa ya baginya.
bagi kelompok sendiri maksudnya. Nah, di dalam kelompok ini kalian akan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Ya, kalau misalkan ada yang rumahnya jauh-jauh dari temannya, boleh kalian lewat WA, WhatsApp ya. Kalaupun mau meet seperti ini juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang dekat boleh, tapi ya itu tadi harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi, tadi kan Ibu sudah membagikan kelompok ya. Anggotanya 4 sampai 5 orang. Nah, jadi dalam kelompok ini kalian berdiskusi menganalisis tentang artikel yang ada di buku kalian ya, atau suatu cerita yang ada di buku kalian, yaitu tentang suku Baduy. Nah, setelah kalian menganalisis, kalian mengisi beberapa kata-kata yang sulit, yang menurut kalian sangat sulit, terus kalian artikan ya. Jadi seperti itu. Setelah kalian mencari kata-kata yang sulit ya, kata-kata yang sulit di dalam cerita tersebut, di dalam artikel tersebut, kalian artikan. Siapa tahu kan ada yang punya tetangga orang dari Sunda, siapa tahu kalian bisa menanyakan arti-arti dari kata-kata yang sulit menurut kalian tersebut ya. Oke. Terus yang kedua kalian juga menganalisis video tentang pengertian gaya yang tadi sudah Ibu bagikan sama kalian ya kan. Ada 2 link kalau tidak salah ya. Jadi kalian menganalisis video tersebut. Setelah kalian menganalisis video tersebut, kalian membuat karya atau model tentang gaya pegas ya, dengan alat dan bahan yaitu kayu, karet, dan bahan bekas dan batu dengan kerjasama ya. Jadi kalian harus bekerja sama dengan teman kelompoknya. Jadi kalian harus bekerja sama kelompoknya untuk membuat karya atau model tentang gaya pegas ini ya. Jadi harus sama-sama mengerjakan, jangan ada yang tidak mengerjakan atau tidak membantu temannya ya, nanti Ibu tidak kasih nilai ya. Setelah kalian sudah membuat hasil karya, kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian ya di depan teman-teman kalian ya. Jadi per kelompok mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat di kelompok kalian masing-masing. Oke. Nah, Ibu beri waktu 1 minggu, kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Jadi ketika kita ketemu di minggu depan, tugas yang kalian buat harus sudah jadi dan sudah harus dipresentasikan di masing-masing kelompok di Google Meet ya. Oke. Ibu akan menjelaskan sama kalian sedikit sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi suku Baduy itu adalah suku yang ada di Indonesia. Dia dari daerah Banten. Banten itu daerah Jawa Barat ya, masih masuk Sunda. Nah, oke. Itu sedikit artikel yang sudah Ibu bacakan. Jadi kalian harus banyak baca ya. Kalian mencari tahu suku-suku yang ada di Pulau Jawa itu apa saja, di Pulau Kalimantan apa saja. Jadi kalian bisa tahu ya. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata di sini ada suku ini ya, di Sulawesi ada suku ini, di Kalimantan ada suku ini, seperti itu ya. Jadi tidak hanya mematokkan kepada suku
atau Pulau Jawa ya, suku yang ada di Pulau Jawa saja. Oke. Nah, sekarang Ibu menjelaskan sedikit tentang macam-macam gaya. Tadi kita sudah tanya jawab tentang contoh gaya gravitasi. Ada yang tahu gaya dorong? Nah, jadi gaya dorong itu seperti kita mendorong ya, mendorong meja, kursi ya, atau apapun itu. Jadi kita mendorong. Kalau menarik, gaya tarik itu beda lagi ya. Jadi harus kalian bisa membedakan kalau gaya dorong seperti ini, ketika kalau gaya tarik kita menarik benda tersebut. Oke. Nah, Ibu mau menjelaskan yang ada pada buku kalian, yaitu ayo membaca. Nah, lakukan kegiatan ini di dalam kelas. Karena kita online, jadi coba kalian masuk atau kalian yang ada jendela di situ, coba tutup jendela dan tutup gordennya. Nah, apakah gelap? Nah, pasti ketika kalian menutup semuanya dan mematikan lampu, pasti gelap ya, kalian tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ketika kalian menyalakan lampu, kondisinya berarti terang karena penerangannya ada pada lampu. Oke, kita lihat di bawahnya, yaitu ayo berdiskusi. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Yang pertama, apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan kedua, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Nah, di situ ada penjelasan ya. Jadi, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Nah, jadi ketika lampu tidak menyala berarti tidak ada aliran listrik di dalamnya. Jadi kita harus membuat aliran listrik agar lampu kita di rumah menyala ya. Nah, dia lanjut, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Oke, jadi seperti itu ya. Itu tadi adalah kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang masih belum mengerti tentang tugasnya mungkin, atau tentang artikel dan video yang tadi Ibu sudah bagikan linknya? Kalau ada yang belum mengerti, tolong tanyakan kepada Ibu ya. Jangan malu-malu, tanyakan saja. Ya, karena tidak ada, jadi begitu cukup ya. Setelah ini kalian mengisi jurnal harian ya, mengisi jurnal harian apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini, apa saja pembahasannya, materinya apa saja, tugas-tugasnya apa saja, ya tulis di jurnal harian kalian ya. Di hari ini dikasih tanggal, jamnya ya. Oke, sudah Ibu cukupkan pada hari ini. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.